Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga Allah mampukan kita, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan ini. Ini adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Kita syukuri dengan hati bahwa ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri dengan kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, dan kita syukuri dengan perbuatan, dengan semua anggota badan kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sholawat beriringkan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabat-sahabatnya, dan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umat yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dan keluarga kita Allah mampukan sehingga nanti kita semua bisa menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga nanti kita berhak memasuki jannahnya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu dalam mengarungi kehidupan ini kita banyak sekali ujian, kita banyak sekali hal-hal yang kita senangi ataupun yang tidak kita senangi. Hal-hal yang kita senangi itu adalah ujian, hal yang tidak kita senangi itu juga termasuk ujian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita berada di Masjid Al-Fatah, masjid yang sangat megah, yang indah ini, yang berlokasi di Jalan Raden Mas Said nomor 8, Giriwojo, RT 3 RW 11, Giriwono, Wonogiri. Yuk kita masuk. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, Qul ya ibadilladzina amanu, katakanlah wahai orang-orang yang beriman. Di ayat ini Allah membuka dengan panggilan yang sangat indah, yang sangat mesra, yaitu katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman. Lalu dilanjutkan, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Setelah tadi Allah mengatakan, menyebut orang yang beriman, dilanjutkan dengan takwa. Ini menunjukkan bahwa konsekuensi seseorang yang beriman, dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita itu bertakwa hanya dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga sering atau masih melakukan kemaksiatan. Ataupun sebaliknya, kita menjauhi maksiat, kita tidak melakukan maksiat, tapi kita juga tidak melakukan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa kita menjalankan perintah, juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan pahala kebaikan. Jadi ketika kita, terutama orang yang beriman, kita semua orang yang beriman, berbuat baik pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Baik kebaikan itu ketika kita masih di dunia maupun ketika kita nanti di akhirat kelak. Kebaikan di dunia bisa berupa hati yang tenang, hidup yang selalu Allah berikan hati atau Allah berikan kemudahan dalam kita beribadah. Ketika kita dibalas dengan kebaikan di akhirat, kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa ardullahi wasi'ah, bahwa bumi Allah itu luas. Ketika kita tidak bisa melakukan ibadah, melakukan ketaatan-ketaatan di tempat saat ini, ya, kita ingat bahwa bumi Allah itu luas. Kita bisa berhijrah di mana kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang paling indah di ayat ini, Allah tutup dengan innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dibalas, yang diberikan, yang disempurnakan pahala tanpa batas. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah dan Rasulnya banyak sekali menyebutkan keutamaan orang yang bersabar. Akan tetapi di dalam ayat ini, Quran surat Az-Zumar ayat 10 ini, keutamaan orang yang bersabar adalah keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu pahala tanpa batas. Bagaimana kita tahu banyak sekali amal-amal ketaatan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, Allah langsung kasih tahu bagaimana atau berapa balasan amal-amal itu. Contoh, ketika kita sholat berjamaah, Rasulullah mengatakan sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. Atau ketika kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala bagaikan satu benih, satu biji, yang biji itu menumbuhkan 7 tangkai, dan dari 7 tangkai itu tiap tangkainya menumbuhkan 100 biji. Kalau kita hitung, pahala orang yang berinfak di jalan Allah adalah pahalanya 700 kali lipat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah juga mengatakan dalam sebuah hadis bahwa orang yang membaca Al-Quran, satu hurufnya akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan Rasulullah tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim itu satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif, lam, mim, kita membaca 3 huruf. Dan 3 huruf itu nanti tiap hurufnya dikalikan dengan 10 kebaikan. Itulah ketaatan-ketaatan yang Allah dan Rasulnya sebutkan juga disertai dengan pahala-pahala yang terbilang. Akan tetapi ketika kita bersabar, pahalanya adalah tanpa batas. Ini adalah pahala yang sangat luar biasa. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sabar sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, kita sabar dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar ketika kita menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar ketika kita diuji mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika kita berdakwah. Tentu berdakwah ini tidaklah mudah,
Ya, dan ini membutuhkan kesabaran dan keistiqomahan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Contoh lagi, sabar dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita mencari ilmu. Mencari ilmu butuhlah kesabaran sehingga nanti kita menjadi orang yang sukses. Lalu ketika saat ini kita masuk di bulan Ramadan, tentu puasa itu mengharuskan kita sabar. Ketika kita sholat tarawih, itu membutuhkan kesabaran. Ketika kita mengaji, mungkin diantara kita ketika masuk di bulan Ramadan punya target 1 hari 1 juz, itu semua butuhlah kesabaran. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sabar yang kedua yaitu sabar ketika kita menjauhi kemaksiatan. Mungkin ketika sebelum bulan Ramadan kita masih sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, mungkin sebelum Ramadan kita sering gibah. Kita sering melihat hal-hal yang enggak sesuai atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Nah, di bulan Ramadan ini marilah kita bersabar supaya kita tidak melakukan itu semua. Kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, sabar yang ketiga, sabar ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang ketiga ini adalah solusi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala selain sabar dan sholat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk kita selalu bersabar. Bersabar ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar ketika kita menjauhi kemaksiatan, dan bersabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kurangnya itu dari saya sendiri dan ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.